Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi yang ke-12 ya dari soal-soal pembahasan P3K tahun 2023 awal ya, 2022-2023 khususnya dengan materi pelayanan publik ya sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh Menpan RB. Nah, ini adalah lampiran ya dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2017 yang menaungi tentang P3K ya, yaitu materi manajerial. Hari ini kita sudah masuk ke kompetensi yang kelima ya, yaitu pelayanan publik. Ini sudah kita kupas. Silahkan bisa ditonton video-videonya agar nilai Anda di atas 90 ya. Nah, nanti kan manajerial itu soalnya ada 25, poinnya 1 sampai 4. Jadi kalau betul semua itu 100. Itu rata-rata yang sudah tes dan melihat video-video dari YouTube kami itu nilainya di atas 90 ya. Lebih dari 90. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih dari 95 ya untuk mendekati angka tertingginya 100. Mari kita langsung saja. Saya akan menjelaskan buat teman-teman semua agar lulus di materi pelayanan publik. Nah, ini adalah definisi pelayanan publik dari Menpan langsung ya. Jadi saya mengambil definisinya rujukannya dari Menpan RB langsung di nomor 38 tahun 2017 tadi. Ini kompetensi pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, partai politik, dan lain sebagainya. Jadi di materi pelayanan publik ini bagaimana kita dalam memberikan pelayanan itu harus tidak diskriminatif, tanpa diskriminatif. Dalam artian profesional, transparan, dan netral. Ya, ini kuncinya. Jadi kita ketika ada soal-soal terkait dalam konteks meminta pelayanan publik, Anda misalkan sebagai front office, Anda sebagai bekerja di loket, terus datang ada orang kaya yang minta dilayani lebih dulu, Anda harus menolak dan menjalankan SOP sesuai aturan yang berlaku. Atau ada orang yang dari tampilannya kok kayaknya orang miskin ya, bajunya kusut, celana kusut, datang ke loket Anda, terus Anda acuh tak acuh melayaninya. Itu juga menyalahi aturan SOP pelayanan publik. Jadi kita dalam memberikan pelayanan tidak pandang kaya ataupun miskin, pejabat ataupun rakyat, orang besar ataupun orang kecil, orang lain ataupun keluarga kita sendiri, kita menjalankan SOP ini. Tidak diskriminatif, profesional, transparan, dan netral. Ini ya kata kuncinya dalam. Jadi kalau ada soal-soal yang kayak gitu, teman-teman langsung ikuti aturan SOP. Nah, ini adalah level 1 dari materi pelayanan publik. Jadi rata-rata dari Menpan itu ada 5 level ya, setiap indikatornya atau setiap kompetensinya, yang dimana kompetensi pelayanan publik ini kita akan membahas level 1 dan level 2. Level 1 menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan. Nah, ini intinya, menjalankan tugas mengikuti SOP yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, mampu mensupervisi,
mengawasi atau menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik secara transparan. Nah, jadi menjalankan sesuatu, tugas-tugas publik, pelayanan publik secara transparan. Indikatornya dari menjalankan tugas mengikuti SOP mampu mengerjakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif seperti yang saya sampaikan, transparan dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, partai politik. Jadi kita betul-betul bersih dari kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan lain sebagainya. Melayani kebutuhan permintaan dan keluhan pemangku kepentingan, menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayanan publik. Yang kedua, indikatornya menunjukkan sikap yakin dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan atau pelayanan publik, mampu menyelia dan menjelaskan secara objektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan. Jadi kalau Anda lagi bekerja, apa ini aturannya? Kok tiba-tiba Anda menyuruh saya seperti ini? Nah, Anda dengan yakin menjelaskan kebijakan ataupun aturan-aturan tersebut kepada publik. Ini loh SOP-nya di instansi kami atau di perusahaan kami atau di instansi tempat Anda bekerja. Anda mampu dengan yakin menjelaskan bahwa Anda betul-betul menjalankan tugas itu sesuai dengan SOP aturan yang berlaku di instansi tempat Anda bekerja. Nah, ini adalah bimbel gratis ya bagi para subscriber kami. Kita akan mulai 19 Januari karena nanti, kenapa Pak mulainya 19 Januari? Karena nanti buat formasi-formasi teknis, buat formasi Kemenag ya, ataupun dari kementerian lain yang rencananya keluarnya sekitar bulan Maret April ya, Maret sampai Mei nanti ya. Jadi teman-teman bisa melakukan persiapan dengan mengikuti ini. Silahkan untuk meregistrasi menghubungi ini. Ini langsung via Zoom ya, bukan video. Oke, kita langsung saja ke contoh soal pelayanan publik ya di manajerial itu seperti apa aja. Kita berikan contohnya. Jadi nanti ini hanya contoh saja, tetapi ini adalah mengikut sertakan semua soal-soal yang ada itu seperti ini. Anda bekerja di sebuah instansi daerah kota Anda. Suatu saat ketika sedang mengantri panjang di loket Anda, datang seorang laki-laki yang kalau dilihat dari penampilannya, orang tersebut dari kalangan orang terpandang dan kaya dan ingin segera dilayani. Nah, ini kasus-kasus kayak gini di instansi-instansi pemerintah suka banyak ya. Orang kaya datang semena-mena pengen didahulukan, padahal lagi ngantri. Bagaimana sikap Anda yang bekerja di loket itu? Langsung mempersilahkan orang tersebut tanpa antri karena Anda takut dimarahi pimpinan. Nah, ini pasti kurang maksimal poinnya. Biasa saja, karena sama-sama orang yang harus dilayani ini udah oke ya, biasa saja mau kaya mau miskin. Memintanya untuk antri seperti yang lain tanpa membeda-bedakan status sosial, ini juga bagus. Pura-pura tidak melihat, khawatir kena marah. Nah, ini di bawah lah ya poinnya ya. Karena kita harus menyelesaikan masalah dengan profesional, bukan pura-pura tidak melihat, kan itu menghindar, tetapi kita juga harus menghadapi dengan profesional. Di sini ada dua choice yang poinnya tinggi ya, antara B dan C. Mana yang lebih tinggi? Biasa saja, karena sama-sama orang yang lainnya biasa aja, ada orang kayak gitu. Memintanya untuk maka poin tertingginya ada di C ya, ini 4, ini 3. Kenapa Pak bukan B? Karena di sini ada kata-kata biasa saja. Biasa saja itu berarti ada orang ya biasa aja. Jadi responnya kurang. Biasa saja itu tanda kurang aktif. Kurang aktif. Tetapi kita sebagai pelayan publik kita harus aktif memintanya untuk antri seperti yang lain. Jadi ada orang minta biasa aja. Karena sama-sama ya betul, ini tidak salah, tetapi tingkatannya lebih efektif yang C ya. Jadi langsung bilang, silahkan Pak ikuti antrian di sana. Jadi ada inisiatif dan solusi. Kalau ini baru pada tahap ya biasa saja, emang harus kayak gitu. Nah, ketika ada dua choice dibandingkan mana yang lebih aktif, mana yang lebih inisiatif. Nah, begitu ya. Jadi sangat gampang. Jadi intinya di samping kita itu menolak pada intinya, tetapi kita harus memberikan argumen aturan yang betul-betul sesuai aturan yang berlaku.
Jadi kita aktif menyelesaikan, bukan menghindari, pura-pura tidak melihat, biasa-biasa saja. Itu kan tidak menyelesaikan. Anda diminta, saya pengen duluan. Anda biasa-biasa kan kurang efektif dan kurang profesional ya. Oke, ke nomor 2. Anda bekerja sebagai security di sebuah kereta api atau KRL, di mana tertulis di dalam aturan bahwa ibu hamil dan lansia diprioritaskan untuk mendapatkan tempat duduk. Suatu saat, Anda ada salah satu penumpang yang tidak mau memberikan tempat duduknya ketika diminta untuk ibu hamil. Nah, ini Anda security ya, biasanya di KRL itu ada orang lagi duduk, ibu hamil baru masuk, maka yang diprioritaskan adalah ibu hamil meminta orang yang ada duduk itu untuk memberikan tempat duduknya. Di konteks soal ini dia tidak mau. Bagaimana? Memaksanya karena itu sudah menjadi aturan kereta api. Jadi karena Anda security langsung maksa. Kalau nggak mau langsung dipaksa ya. Ya ini juga baik sebenarnya, selesai solusinya, tetapi kurang halus, kurang sopan gitu. Membiarkan saja, menjelaskan dengan yakin dan tegas bahwa ini aturan dari kereta api yang harus ditaati. Membiarkan saja ini langsung saya coret aja ya, karena ini pasif. Melaporkan kepada atasan orang tersebut agar taat aturan yang berlaku. Nah, ini yang melaporkan juga kurang tepat ya, karena kan Anda harus menjelaskan masalah-masalah di lapangan. Nah, kecuali sudah terjadi konflik dan lain sebagainya, nah, ini adalah tahapan berikutnya. Tahapan pertamanya adalah yang C. Jadi dijelasin dulu dengan tegas bahwa ini aturan. Kalau sudah dijelaskan masih ngeyel, nah, berarti mungkin ada kelanjutannya. Tapi tidak harus melaporkan karena kan Anda yang bertanggung jawab di situ, di bagian kereta api tersebut. Jadi kita menyelesaikan masalah dengan sopan, sederhana, yakin dan tegas ya, sesuai dengan aturan. Nah, seperti itu ya. Kalau melaporkan ke atas kan atasannya ada di mana? Ada di stasiun atau ada di mana dan lain sebagainya, ini terlalu lama nantinya. Oke, nomor 3. Anda bekerja di loket administrasi sebuah rumah sakit di daerah Anda. Suatu saat ketika sedang terjadi antrian yang panjang, ada salah satu kerabat Anda meminta agar dilayani lebih dulu. Nah, biasa ya, ini ada kerabat pengen dilayani lebih dulu. A langsung mendahulukan kerabat Anda tersebut karena tidak enak sama keluarga sendiri. Oke. Menjelaskan sesuai aturan yang berlaku untuk mengikuti antrian. Nah, ini ya. Memintanya untuk menunggu sebentar, setelah itu langsung dilayani. Ini juga melanggar ya, tidak profesional. Mengarahkannya ke loket teman Anda agar segera dilayani, ini juga sama ya. Nah, ini apalagi langsung mendahulukan, ini berarti tidak menaati aturan di pelayanan publik. Ini maka poin tertingginya adalah yang B. Begitu ya, ini sangat mudah sekali untuk menjawab soal-soal manajerial khususnya pelayanan publik. Jadi intinya dalam melakukan pelayanan seperti yang sudah dijelaskan, tidak diskriminatif, tidak melihat status sosialnya, tetapi kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muslih. Saya alumni Bimbingan Belajar Kalijaga Institute CPNS tahun 2021. Saya Yogi Imam, peserta yang lulus CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Maharani Tias Budi Hapsari. Perkenalkan, saya Yopi, saya alumni dari Kalijaga Institute untuk angkatan 2021. Saya Husnur Rosyidah, peserta Kalijaga Institute untuk formasi dosen ekonomi syariah IAIN khusus tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Bayu Sukma Anggara. Kenalkan, nama saya Bayi Haki. Saya merupakan salah satu bimbingan dari Bapak Irwanto dalam persiapan CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nita Yuli Astuti. Perkenalkan, nama saya Ana Valera. Saya adalah alumni Bimbel Kalijaga Institute. Alhamdulillah, berkat bimbingan Bapak Irwanto melalui lembaga Kalijaga Institute, saya tahun ini diterima sebagai PNS di IAIN Tulungagung atau
UIN 1. Alhamdulillah tahun ini, tahun 2021, saya diterima sebagai dosen psikologi eksperimen di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Alhamdulillah saya lulus tes CPNS untuk formasi dosen di Universitas Jambi. Saya ikut SKB di tahun 2021 di Kementerian Agama, formasi Aljabar, formasi dosen Aljabar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya mengambil formasi Kemenag di UIN Wali Songo Semarang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ir yang telah membimbing saya di dalam bimbel SKB. Beliau membimbing saya untuk persiapan SKB. Di Kalijaga Institute sendiri kita diajarkan 3 proses ya, 3 tahap atau 3 jenis pembelajaran terutama untuk persiapan SKB. Di sini teman-teman semua akan diajarin, dibimbing dan dikawal secara maksimal dari pertama teman-teman masuk atau bimbingan hingga detik-detik teman-teman akan melakukan tes SKB. Dan bukan hanya itu, Pak Irwan juga sangat memperhatikan peserta bimbingannya satu per satu. Teman-teman, saya sarankan bagi Anda yang pengen lolos PNS, terutama ingin mengejar ketertinggalan di SKB, saran saya teman-teman segera daftar di Kalijaga Institute. Jangan ragu karena kita akan dibimbing oleh mentor yang luar biasa yaitu Bapak Irwanto. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kalijaga Institute telah membimbing saya mulai dari 0 sampai akhirnya lolos menjadi CPNS. Terima kasih kepada Bapak Irwanto. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.